Well, we're going to shift from the power of story and meeting God in the stories, and I want us now to think about nurturing children in the faith community. Ya, kita akan beralih dari topik mengenai kekuatan cerita kepada topik mengenai menumbuh kembangkan anak dalam komunitas iman. Yesterday, when we were looking at Deuteronomy 6, Hari yang lalu, kemarin ketika kita mempelajari Keluaran pasal 6, we saw that children were to come to faith in a family that had a vital faith. Ya, maaf, dalam Ulangan pasal 6 kita melihat melihat tentang anak-anak yang akhirnya beriman di dalam keluarga yang memiliki iman yang dinamis. And we also saw Moses calling the whole people of the whole community to be supporting the families in their nurture of their children. Dan juga kita melihat bagaimana Musa memanggil seluruh komunitas untuk mendukung keluarga-keluarga dalam membina atau menumbuh kembangkan anak-anak mereka. I believe that it's very important for the faith community to be working with children's ministry. Saya melihat ada satu hal yang sangat penting bagi komunitas iman untuk bekerja turut bekerja dalam pelayanan anak. Investing in the children, menginvestasikan diri dalam anak-anak, and giving them the opportunity to be with the larger faith community, to be known and to know people from different families in the church. Dan memberi kesempatan kepada anak-anak ini untuk menjadi bagian dari komunitas iman yang lebih besar, untuk mengenal, untuk dikenal dalam komunitas gereja ini. The importance of the faith community is shown in a study that was done in the United States a few years ago. Pentingnya komunitas iman itu ditunjukkan dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika beberapa tahun yang lalu. A group of professionals gathered together to try to share their research. Satu kelompok dari para profesional berkumpul untuk berbagi mengenai riset mereka. They were medical doctors, psychologists, psychiatrists. Mereka adalah dokter medis, psikiater, psikolog. People who worked with youth organizations. Orang-orang yang bekerja dengan organisasi kaum muda. And neuroscientists. Dan juga para ahli neurologi. They were very concerned about the number of young people that were coming to them with diseases that didn't used to happen before you were in middle life. Ya, mereka concern dengan orang-orang yang datang kepada mereka dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya mereka tidak pernah temui atau alami. They were concerned because so many young people in North America were not thriving. Mereka sangat khawatir karena begitu banyak anak-anak muda di Amerika Utara itu tidak berkembang. And they wanted to see if they could figure out what the problem was. Dan mereka bertanya untuk menemukan apa masalahnya. After they had looked at many different research findings, they began to formulate their conclusions. Ketika mereka mempelajari beberapa banyak hasil-hasil penelitian, mereka mulai memformulasikan kesimpulan mereka. And they published a report called Hardwired to Connect. Mereka mempublikasikan satu laporan dengan tema dibentuk atau dirancang untuk berkoneksi atau berhubungan. This was put together by the Institute of American Values Commission on Children at Risk. Ya, ini dilakukan oleh satu Institut
American Values, komisi mengenai anak-anak yang beresiko. They came to the conclusion that human beings are hardwired to need connections. Mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa manusia diciptakan atau dirancang dengan adanya kebutuhan untuk mengadakan relasi atau koneksi. They need close connections with other human beings. Mereka membutuhkan adanya hubungan yang erat dengan manusia yang lain. And they need deep connections to moral and spiritual meaning. Dan mereka membutuhkan koneksi yang mendalam kepada makna moral dan spiritual. They declared the problem a social problem of the nation. Mereka menyatakan ini sebagai satu masalah sosial dari bangsa ini. That adults had really abandoned teenagers. Bahwa orang-orang dewasa sungguh-sungguh telah mengabaikan anak-anak remaja. In their busyness, they left the teenagers to support one another. Dalam kesibukan mereka, orang-orang dewasa ini telah membiarkan anak-anak remaja untuk saling mendukung di antara mereka. And without a richer environment, many of them were not thriving. Dan tanpa adanya satu lingkungan yang lebih kaya, banyak dari anak-anak remaja ini tidak berkembang dengan baik. Without these connections, young people are not able to thrive. Tanpa adanya koneksi-koneksi ini, orang-orang muda tidak dapat berkembang. They decided that what young people needed was an authoritative community. Mereka menyimpulkan bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang-orang muda adalah satu komunitas yang otoritatif. Now this is not authoritarian community. Ini tidak sama dengan komunitas yang otoriter. In an authoritarian community, the adults rule. Di dalam komunitas yang otoriter, orang dewasa menjadi penguasa. And they take little notice of the concerns of the young. Dan mereka kurang memperdulikan masalah-masalah atau masalah-masalah dari kaum muda. But in an authoritative community, there is consideration for the young. Tetapi dalam komunitas yang otoritatif ada kepedulian terhadap orang-orang muda. And the adults win the authority from what's the word? Adults win the right to be able to guide the youth. Dan orang dewasa ini memenangkan otoritas untuk membimbing kaum muda. Because of the relationship they have built with the youth. Karena adanya hubungan yang mereka bangun dengan kaum muda itu. This group identified 10 different characteristics of an authoritative community. Kelompok ini mengidentifikasikan ada 10 karakteristik yang berbeda dari satu komunitas yang otoritatif. And you have copies of those 10 characteristics, I believe, in your handouts. Ya, dan saya kira saudara-saudara memiliki kopi tentang 10 karakteristik itu. But let me just go over these. Jadi, mari kita coba lihat sama-sama. It's a social institution that includes children and youth. Satu adalah satu institusi sosial yang melibatkan anak-anak dan kaum muda. It treats children as ends in themselves. Adalah komunitas yang memperlakukan anak-anak sebagai tujuan pada dirinya sendiri. They're important to the community because of who they are. Mereka penting bagi komunitas karena apa adanya mereka. And it's a community that is warm and nurturing. Dan yang ketiga adalah komunitas yang hangat dan yang menumbuh kembangkan. The children are comfortable there. Anak-anak itu merasa nyaman di sana. And they feel welcome. Dan mereka merasa diterima. Now this community also establishes clear limits and expectations.
Dan yang keempat, komunitas ini juga menetapkan batasan-batasan yang jelas dan harapan-harapan yang jelas. An interesting piece of this community is that most of the work is done by non-specialists. Ya, yang kelima, hal yang menarik dari kesimpulan ini adalah kebanyakan tugas-tugas itu justru dilakukan oleh orang-orang yang bukan spesialis. It's a community of ordinary people who care about young people. Ini adalah komunitas dari orang-orang awam yang peduli terhadap kaum muda. And it is multi-generational. Dan yang keenam, ini bersifat multi-generasi. The children have opportunity to get to know the teenagers. Anak-anak punya kesempatan untuk mengenal remaja, The young adults, yang juga mengenal kaum dewasa muda, and even older people, bahkan juga orang dewasa, as well as those the age of their parents. ataupun yang seusia dari orang tua mereka. It's a community that has a long-term focus. Yang ketujuh adalah komunitas yang memiliki fokus jangka panjang. They expect to be together over time. Mereka berharap untuk terus bersama-sama selam jangka waktu yang panjang. And they're focusing on building lasting relationships and trust. Dan mereka berpusat pada membangun relasi dan kepercayaan yang berkesinambungan. And this community reflects and transmits a shared understanding of what it means to be a good person. Selanjutnya, komunitas ini merefleksikan, menunjukkan, dan juga membagikan satu pengertian bersama tentang apa itu artinya menjadi seorang yang baik. We would probably say that we are reflecting what it means to be a true Christian. Mungkin kita bisa katakan bahwa kita merefleksikan apa artinya menjadi seorang Kristen yang sejati. And this community encourages spiritual and religious development. Dan selanjutnya, komunitas ini juga mendorong terjadinya perkembangan spiritual dan juga keagamaan. And it's interesting that these scholars who were working on this were of many different religions. Ya, menarik bahwa para ahli yang bekerja dalam grup ini berasal dari banyak agama yang berbeda. And they all saw the importance of encouraging the spiritual and religious development. Dan mereka semua melihat pentingnya untuk mendorong adanya perkembangan spiritual dan keagamaan. And it is philosophically oriented to the equal dignity of all persons and to the principle of loving our neighbor. Dan terakhir, secara filosofis, kelompok ini berorientasi pada adanya martabat yang setara antara semua orang dan kepada prinsip mengasihi sesama. That list of characteristics sounds to me like what a church should be. Ya, daftar karakter ini nampak bagi saya seperti bagaimana seharusnya gereja itu. The question is, how many of those characteristics are exhibited in our church? Pertanyaannya, ada berapa banyak dari karakter ini yang ditunjukkan di dalam gereja kita? We have assumed that the children don't need us, Kita seringkali berasumsi bahwa anak-anak tidak membutuhkan kita. that the teenagers don't really want us. Anak-anak remaja tidak menginginkan kita. And yet, without that intergenerational community, children and youth cannot fully thrive. Dan tanpa adanya komunitas yang multigenerasi ini, anak-anak dan kaum muda tidak bisa berkembang. From another source, the Search Institute, that has done major research related to young people and have been doing it globally,
this quote comes. Ya, dan juga dari sumber yang lain, dari Search Institute yang melakukan banyak studi terhadap kaum muda secara global, mereka memberikan kutipan ini. Congregations are more likely to nurture faith when they have a climate that is warm and caring. Ya, kongregasi atau jemaat nampaknya lebih menumbuh kembangkan iman ketika mereka memiliki iklim yang hangat dan peduli. But also encourages thinking, Dan juga mendorong adanya proses berpikir, expects service to others, mengharapkan terjadinya melayani sesama, and has minimal conflict. dan memiliki konflik pada tingkat yang minimal. In that kind of environment, our children and our youth can thrive. Dalam lingkungan seperti inilah anak-anak kita dan kaum muda dapat berkembang. One more comment from the Search research. Satu lagi komentar dari riset yang dilakukan oleh Search Institute. They have found that participation in a faith community by a young person Mereka menemukan bahwa partisipasi seorang muda dalam satu komunitas iman reduces the likelihood of high-risk behaviors, mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku yang beresiko, increases resiliency, mengembangkan satu ketangguhan, and increases thriving, menambahkan juga keberhasilan, perkembangan, physical health, kesehatan fisik, and overall development. dan perkembangan secara menyeluruh. So with this kind of evidence Jadi dengan bukti-bukti seperti ini about how much our young people need the whole faith community, tentang betapa anak-anak muda kita membutuhkan keseluruhan komunitas iman, the question for us pertanyaan buat kita, is how well we are doing at being that authoritative community for our children and youth. bagaimana kita sudah melakukan dengan baik, bagaimana kita telah menjadi komunitas otoritatif seperti itu bagi kaum muda kita. Based on the insights from characteristics of the authoritative community, Berdasarkan pemahaman-pemahaman dari karakteristik dari komunitas otoritatif, what relationships and experiences should our faith communities be providing for our children? bagaimana hubungan seperti apa, ya, dan pengalaman seperti apa yang harus gereja tawarkan kepada anak-anak. What do the churches you know do best, do well? Apa yang kita tahu gereja lakukan dengan baik? What improvement is needed? If I'd written the sentence right, I would have gotten it. What improvement is needed in our faith community to provide what the youth and the children need? Perbaikan apa yang dibutuhkan untuk bisa menyediakan satu lingkungan yang dibutuhkan oleh kaum muda kita. Now, we don't have time to have a major discussion of these questions tonight. Kita tidak punya waktu untuk mengadakan satu diskusi yang intensif tentang pertanyaan-pertanyaan ini pada malam ini. But I would encourage you to take that list of the qualities of the authoritative community Tapi saya akan mendorong saudara untuk mengambil, menggunakan daftar dari karakteristik dari komunitas otoritatif itu, and in your own setting, dan dalam setting kita study those characteristics. mempelajari karakteristik tersebut, Identify where your church is doing well.
temukan, lihat di bagian mana gereja kita sudah melakukan dengan baik. Identify ways in which the relationship between the young and the adult congregation needs to be enhanced. Coba perhatikan di mana hubungan antara orang muda dan orang tua itu perlu ditumbuhkan, dikembangkan. Now there may be challenges trying to make changes in things, Ya, mungkin akan ada tantangan-tantangan untuk mengadakan perubahan. but I would encourage you to look at ways to enhance bringing children into the whole faith community. Tapi saya akan mendorong saudara untuk mencari cara bagaimana mengembangkan kemungkinan para anak-anak ini untuk bisa masuk di dalam komunitas iman. Some churches have worked with small groups that provide this intergenerational community. Beberapa gereja bekerja melalui kelompok kecil untuk menyediakan pengalaman intergenerasi ini. One of my friends told me that she and her husband always have a small group. Satu teman saya mengatakan dia dan suaminya selalu memiliki kelompok kecil. And in those small groups, they always have 3 generations, Dan dalam kelompok kecil itu selalu ada 3 generasi di dalamnya. so that you actually have an extended family supporting one another. Ya, jadi semuanya kita memiliki keluarga besar yang saling mendukung satu dengan yang lain. That's one small way that could be begun. Ya, ini adalah satu cara kecil yang bisa dipakai untuk memulainya. But our children need to be nurtured in the home, Tetapi anak-anak kita perlu ditumbuh kembangkan di rumah and they need to be nurtured in the church. dan juga perlu ditumbuh kembangkan di dalam gereja. And in the Sunday school, for them, yes. Dan tentu saja di dalam sekolah minggu, One of my other professor friends has described children's connection with the church in this way. salah satu teman profesor saya, teman yang juga profesor, menjelaskan hubungan dengan anak-anak dengan cara demikian. In many churches, children are not really connected to the church. Dalam banyak gereja, anak-anak itu tidak sungguh-sungguh dihubungkan dengan gereja. They're just connected to a program of the church. Mereka hanya dihubungkan dengan satu program di dalam gereja. And if that's their only connection, Dan jika itu adalah satu-satunya koneksi yang mereka punya, they don't have a sense of belonging to the whole. mereka tidak akan memiliki rasa memiliki terhadap semua. And we just don't bring them in and ignore them in the whole community. Jadi kita sesungguhnya tidak membawa mereka masuk dan mengabaikan mereka saja. When children, youth, and adults are worshiping together, each age range needs to be considered. Ketika anak-anak dan orang dewasa beribadah bersama-sama, setiap kelompok umur ini perlu mendapat perhatian. This is a challenge, Ini adalah tantangan, but it's one I give to you to discuss and pray about and see how God leads you. tapi ini adalah tantangan yang saya ingin berikan kepada saudara untuk saudara diskusikan dan saudara doakan untuk melihat bagaimana Tuhan akan memimpin saudara. And now I think we need to use the last 20 minutes for question and answer. Ya, saya pikir kita perlu menggunakan 20 menit terakhir sampai jam 9 ini untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan, kita Ada pertanyaan? Oke, silakan, Bu. Ibu, saya ingin tanya, tadi kalau di dalam pertemuan yang pertama, tadi sesi pertama dengan cara mengajarkan kisah Allah tadi di dalam hidup anak-anak itu kan dalam kapasitas anak-anak usia kecil, ya. Bagaimana dengan usia yang lebih besar, misalnya untuk anak remaja? Tadi kan batasannya misalnya kalau usia SD, bagaimana dengan anak usia SMP ataupun SMA gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
waktu tadi Ibu memberikan sebuah contoh yang diperlihatkan bagaimana menceritakan kisah itu dan anak-anak dan kami pun saja diam gitu ya. Nah, bagaimana sekarang dengan konsep bahwa anak-anak itu ada yang visual, ada yang kinestetik gitu. Apakah Ibu pernah mengalami hal-hal seperti ini gitu, menghadapi ya tadi memang sih ada contohnya gitu ya, tapi saya bayangkan bahwa waktu tadi ada seorang ibu, kamu sih nggak pernah melihat anak laki-laki saya gitu. Dalam bayangan saya memang mungkin anak itu energi gitu ya, karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini kan kayak kelebihan gizi gitu ya, nggak pernah ada capeknya gitu, mencas terus gitu. Apakah memang waktu 30 menit itu menjadi memang waktu yang istilahnya itu quality time buat mereka itu masuk di dalam kisah Allah tadi? Jadi pertanyaan yang kedua ini lebih kepada bagaimana menghadap dengan metode yang tadi, memang tadi bukan mengatakan bahwa itu bukan satu-satunya metode, tetapi dengan menggunakan metode ini, apakah itu juga bisa mengakomodasi dengan anak-anak yang aktif sekarang gitu ya, ini katanya visual lah, kemudian kinestetik lah seperti itu. Okay, terima kasih. So there are two questions. First, you show an example of children worship for the third grade until third grade. Do you have a comment if the worship is for like teenager, like 12 or middle school or high schoolers? No, I have not been involved with the teenage worship. From fourth grade on, our children are a part of the congregation. Ya, jadi saya tidak punya pengalaman untuk melayani kaum remaja karena mulai kelas 4 ke atas itu anak-anak itu sudah dimasukkan sebagai bagian dari jemaat umum. And it's easy for them to transition into being in the church service. Dan lebih mudah buat mereka untuk mengalami transisi sehingga bisa terlibat dalam pelayanan gereja. Because even when they were younger, they were there for part of the time. Yeah, so you mean like they are easier to transition to the ministry? To be in the whole service from beginning to end, the worship service with the adults. Okay, for the fourth grader up. Right, okay, yeah. Okay. Yeah, Jadi maksudnya, karena mulai kelas 4 ke atas, mereka itu sudah gabung dengan jemaat umum. Dan karena mereka terus mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir bersama dengan jemaat umum, itu lebih mudah bagi mereka untuk transisi nanti terlibat dalam pelayanan gereja. And what we find is the way we have introduced the children to the worship time, their own worship time, prepares them to understand what worship is about in the larger congregation. Jadi apa yang kami temukan adalah ketika dalam anak-anak yang lebih kecil ini dikenalkan bahwa mereka punya waktu ibadah sendiri, itu menyiapkan mereka untuk nanti masuk ke dalam ibadah dengan jemaat yang lebih besar. Yeah. The second question is, she asked about the children. Nowadays, there are children who are visual learners, kinesthetic learners. So how do you handle the children, such a children in that 30 minutes of worship? Well, I think you see various learning preferences met by what we did. Ya, saya lihat bahwa dengan apa yang kita lakukan, kita bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang dengan berbagai macam gaya belajar yang berbeda. So for the visual learner, all those materials are there, and they're actually moving and changing and dramatizing in a limited way the story. Ya, jadi untuk anak yang dengan belajar secara visual, kita lihat ada gambar dan semua bergerak selama cerita itu. And then the auditory learner is hearing the story. Dan orang yang belajar dengan mendengar, mereka bisa mendengarkan cerita itu. And then the kinesthetic learner has opportunity to take the materials
and tell the story to themselves again. Ya, anak yang belajar dengan kinestetik, mereka punya kesempatan mengambil kotak itu, lalu coba belajar lagi dengan cerita untuk diri mereka sendiri. Or they can do drawings and things like that. Atau mereka bisa menggambar atau hal sejenisnya. So we find it really does capture the gamut of children. Ya, jadi kita melihat bahwa metode ini juga bisa menangkap kebutuhan dari anak-anak yang berbeda itu. But let me say it again, they're learning in different ways in other settings. Ya, dan saya ingin tegaskan lagi bahwa mereka juga belajar dengan cara yang lain dalam konteks atau setting yang lain juga. Ya, mungkin kan tadi disebut juga ada sekolah minggu, ada hari Rabu, jadi mungkin itu juga tempat belajar ya kalau saya boleh tambahkan. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah mau pulang ini ya. I think they are ready. As everybody's home. tired, I think. Ada mungkin satu atau Oke. Ya, saya mau bertanya pada Ibu. Ya, saya Kue Kim, alumni Amanah Agung. Saya mengajar sekolah minggu di satu gereja. Saat ini saya dipercayakan untuk memegang anak kelas tengah, yaitu anak kelas 2. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai cerita tadi, di dalam kelas yang saya mengajar ada beberapa anak yang terkesan dia tidak ingin mengikuti sekolah minggu. Namun pada saat pendekatan dengan anak itu, dia akan duduk diam. Setelah kita kembali lagi mengajar, dia akan ramai lagi. Okay. Apakah dengan kotak hadiah yang tadi Ibu katakan itu, misalnya saya sebagai seorang guru sekolah minggu, saya membuat kemudian saya menghadiahkan kepada anak itu dan mengajak dia untuk memahami akan gembala yang baik. Apakah itu efektif buat anak itu? Minta solusi dari Ibu. Okay, so he is teaching second grader in school, in church setting, so the Sunday school. Sometimes he finds children who are active. But when he tells the story, actually the children can stay calm until the story is over, then he is active again. So he was asking about, in this case, how do we use this approach to help him, with this problem? Well, I think the first thing you said, that the children are attentive during the story. Ya, tadi kan mengatakan selama cerita anak-anak itu bisa diam, betul? Ya. And so the story is connecting with them just as the story that I demonstrated was doing. Jadi ceritanya yang kamu sampaikan itu sesungguhnya bisa connect dengan mereka, seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Dr. Catherine. A couple of things that come to my mind about holding their attention beyond the story. Ya, beberapa hal yang terpikir oleh saya tentang bagaimana mempertahankan perhatian mereka bahkan setelah cerita. Would be to have some activities planned so that once the story is over, there is something else that is engaging them. Ya, yaitu dengan merencanakan beberapa kegiatan sehingga ketika cerita selesai ada kegiatan di mana mereka bisa terlibat. And I think that's important at the beginning of the class session. Dan itu penting pada awal dari kelas itu. When I was working in a local church right out of seminary, ketika saya melayani di gereja lokal setelah saya lulus dari seminari, for our midweek activity, the children would arrive a little bit early. Pak, untuk kegiatan tengah minggu, ya mungkin hari Rabu, anak-anak itu akan datang lebih awal. And then they would begin to entertain themselves. Dan mereka mulai menikmati waktu untuk diri mereka sendiri. And their entertainment of themselves was rather wild. Dan cara mereka menikmati waktu itu adalah cukup liar. And I'd find myself speaking angrily to them to get them to behave themselves. Saya akhirnya harus berbicara dengan marah kepada mereka untuk membuat mereka bisa berperilaku yang baik. But then I decided a better way to go would be to have some activity
that they could begin to enjoy as soon as they arrived. Ya, dan kemudian saya memutuskan untuk menyediakan aktivitas yang mereka bisa nikmati ketika mereka tiba. And then they were engrossed in that and not doing things that we didn't want them to Ya, do. kemudian mereka larut di dalam tindakan itu sehingga mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang liar itu. I think another thing that some teachers have done is they've had the children help them in making rules for how they're going to do things in their class or their Sunday school class. Cara lain lagi adalah ada guru-guru yang melibatkan anak-anak untuk membuat aturan-aturan yang mereka mau terapkan dalam kelas itu. Talking at the beginning of working with a particular group of children. Ya, berbicara sejak dari awal sudah membicarakan hal ini. Yeah. Have them talk about the actions that would be best for everyone. Tanya pendapat mereka tentang tindakan apa yang paling baik, yang cocok paling baik untuk semua orang. And make not a long list of things we do that we must do, but a small manageable list that helps the children know how to respect one another and what's going on there. Ya, jadi bukan membuat daftar yang panjang, tapi daftar yang cukup untuk bisa dipahami dan dilakukan oleh anak-anak sehingga mereka tahu bagaimana harus bersikap seorang terhadap yang lain. Ya, oke. Sebentar, ada pertanyaan yang lain lagi sebelum Pak Pui Kim? Oh, mau klarifikasi. Oke. Tadi yang saya katakan itu bahwa sekelompok anak, ada beberapa anak, 2 atau 3 anak. Kalau kita cerita, dia akan buat keramaian. Namun pada saat kita dekatin dia, kita cerita secara pribadi ke dia akan diam. Namun hal itu kan tidak bisa kita lakukan terus menerus, karena kan di kelas itu kan banyak anak. Nah, untuk menangani anak-anak yang seperti itu, apakah efektif dengan kotak hadiah kemudian kita berikan dia, kemudian menjelaskan kepada dia untuk suatu saat dia bisa mempelajari gitu. Jadi pakai kotak itu jelaskan kepada 2-3 anak ini. Hadiah buat anak itu, nanti setelah ini pulang kamu bisa ini dijelasin dulu prosedurnya gitu. Oh, sebagai hadiah buat mereka gitu. Okay, sorry, I kind of misunderstood. So the class, most of the class, children in the class are doing well. Only 2 or 3, like making troubles. Okay. So he asked about could he offer the box as really a gift for them? Like if you're doing nice, then we will give you the box and you can take home, begitu kan? Maksudnya gitu ya. Okay. Does that work? Well, that would be a reward for them, especially if you'd had the story and then they could take the box with them. Yeah. So it would be sort of a reward system. Ya, ini kalau kamu lakukan itu berarti yang kamu lakukan adalah satu sistem reward, memberi hadiah. Ya. Jadi mungkin agak berbeda kali maksudnya ya, itu. Ya. Okay. One more. We have 4 minutes to go. I think, correct me if I'm wrong, I think you haven't explained deep about what principles of reflective engagement could transfer into storytelling in a large group. How do you see the children revival ministry? Okay. The big children revival ministry. Okay. How do you see that? And Okay. my second question, Uh-huh. sorry. Based from your experiment, do you have any insight or input for the toddler class? Because I see that many churches just they provide a lot of toys for the toddler class. But based on your research, do you have certain input that will foster faith teaching by setting the room arrangement? Ya, jadi
ada pertanyaan mengenai engagement, nanti akan ini. Lalu pertanyaan juga mengenai bagaimana tanggapan terhadap melayani kaum anak toddler yang gereja seringkali hanya menyiapkan mainan-mainan seperti itu. Ya. Let me start with the toddlers first. Now, there are some resources that are provided for the young children along with Sunday school curriculum, and I'm not sure what would be available here. But I would definitely, with the toddlers, have a time to tell a brief story. At one point, we had some, for 2-year-olds, I guess, materials, and there was a little character in the story who was a child, and sort of we told her stories of how she or he would connect with God and so forth. Okay. Jadi tentang toddler ya, mungkin ada beberapa materi bahan yang tersedia, tapi mungkin belum tahu ada. Tapi ada satu kisah bagaimana ada bahan dan kemudian mereka menceritakan ya bagaimana mereka berkoneksi dengan Allah. And to have very simple early Bible story books that are prepared for young children. They have some that are even the cardboard pages. Ya, dan menyiapkan cerita-cerita yang lebih sederhana buat anak-anak muda, anak-anak bayi muda ini, bayi kecil ini, bahkan ada cardboard yang juga bisa di flip gitu. Somewhere in my stack of pictures, I have a picture of one of my friend's little sons sitting on my knee. Ya, dalam foto saya ada foto teman anak laki-laki teman saya itu duduk di pangkuan saya. And I'm reading to him from this little book that his family brought with him when they came to visit me. Dan saya sedang menceritakan kepada anak ini satu buku untuk anak-anak, buku kecil ini yang keluarga ini bawa ketika mereka berkunjung. And I love the picture because he is listening so intently. Saya sangat menyukai gambarnya karena anak ini bisa mendengarkan dengan begitu serius. So if you had some books available within the toddler classroom. Jadi kalau kamu punya buku yang tersedia di dalam ruang kelas toddler itu, that those who are working with the toddlers could read to the children. Ya, jadi guru-guru yang mengajar kelompok toddler bisa membacakannya untuk anak-anak. And in some materials there are some simple songs for toddlers. Dan dalam beberapa bahan ada lagu-lagu yang sederhana untuk toddler. When I was working with the toddlers, one time we had a song, God gave me ears to hear. Thank you, God. And one of the little kids' mothers came through where I worked one day, and she said, were you talking about ears in Sunday school last Sunday? She said, my little girl is going around the house singing, thank you, God. Ya, satu kali ada lagu ya seperti itu. Jadi anak-anak kecil itu akhirnya mamanya kemudian tanya kepada Dr. Catherine, kamu ada bicara sesuatu tentang telinga ya? Karena anak itu di rumah walaupun nggak jelas suaranya tapi nyanyi terus pegang dengan telinganya. And the focus is on God loves me. Ya, dan fokusnya adalah tentang Allah mengasihi saya. And God made me. Dan Tuhan menciptakan saya. And you might even have some people who could make up some songs like that for the children. Mungkin juga saudara ada orang yang bisa menciptakan lagu untuk anak-anak seperti ini. But I would really encourage you to have a time during the Sunday school hour while they're there and have a special little corner where you could go for a story and for some songs. Ya, dan saya akan mendorong saudara untuk memiliki waktu dan juga tempat di mana saudara bisa bercerita dan juga bernyanyi. And then encouraging some of the volunteers to read to the children individually in the time when they may be playing with other things. Ya, jadi juga mendorong untuk para asisten atau para guru ini untuk membacakan secara individu kepada setiap anak ketika mungkin mereka ada waktu. Now going to the reflective engagement principles that you could use in other settings. Ya, dan sekarang ke topik engagement
yang reflektif ya, dalam setting yang lain. I think one of the things that you could be using is the I wonder questions. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan I wonder, saya kira, saya bertanya. I have a slide somewhere that I didn't show to you about the things that undermine the power of the biblical story. Saya ada satu slide sebenarnya tentang yang saya tidak tunjukkan tentang hal-hal yang kayaknya meremehkan kekuatan dari kisah-kisah Alkitab. When children know the stories only as isolated events of ancient history, the stories lose their power to really impact the children. Ketika anak-anak itu hanya mengerti kisah itu sebagai potongan-potongan kisah yang tidak berhubungan, maka sesungguhnya kisah ini kehilangan kuasanya untuk memberikan pengaruh kepada anak-anak. And when we say to the children, and now boys and girls, this is what this means. Tapi ketika kita mengatakan kepada anak-anak, ini artinya, we're telling them what it means to us. kita menyampaikan kepada mereka apa artinya bagi kita. But that may not be the most important meaning to the child. Tetapi itu mungkin bukan makna yang paling penting untuk anak-anak itu. So to ask the open-ended questions. Maka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang open-ended ya, yang terbuka untuk direnungkan. Asking, as I said before, how do you think Zacchaeus felt? Seperti ya bertanya ya, bagaimana menurut kamu tentang Zakheus? Now, you did mention this being a large evangelistic setting. Ya, kamu juga tadi menyebut tentang bagaimana konteks ini dalam kayak penginjilan atau KKR untuk anak, gitu ya. If the major message was a biblical story, kalau berita utamanya, pesan utamanya adalah kisah Alkitab, then at the conclusion you could use some of these more open-ended questions that would even help the children to consider what response that they would make. Maka pada akhirnya kita juga bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya terbuka ini, sehingga anak-anak itu berpikir respon apa yang bisa mereka berikan kepada pertanyaan-pertanyaan ini. I'm trying to remember whether I said this yesterday or not. Somebody had asked me about children's experiences of coming to Christ. I guess I was maybe talking in a smaller group, but and stop me if I've said this before. I think it's important when we are doing evangelistic events with children to be careful in how we call for a response. Ya. Jadi tentang bagaimana anak bisa percaya kepada Kristus sangat penting untuk kita perhatikan dan hati-hati ketika kita mengadakan KKR anak. Kita perlu hati-hati bagaimana kita memanggil anak-anak untuk berespon. Some children may really be sensing God's drawing them into a moment of commitment to Christ. Beberapa anak mungkin benar-benar merasakan panggilan Tuhan yang mendorong mereka untuk membuat satu komitmen. But other children may respond if it's an open response to come forward or something like that. They respond because other children are responding. Tetapi ya, anak-anak lain ketika diundang untuk maju, mungkin mereka maju karena anak-anak lain itu maju. And I think a good way to handle response with a group of children Saya kira ada cara yang baik untuk mengatur atau menangani respon anak-anak ini is to tell them that if they would like
friend forever and savior, then they could just stay in their seat while the other children went to do another activity, let's say. Ya, mungkin salah satu caranya adalah justru ketika berkata anak-anak itu, kalau mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai teman sahabat mereka yang kekal, mereka justru duduk saja di bangku itu, sementara anak-anak yang lain meneruskan kegiatan mereka. And then have workers there who would talk with each of the children individually. Dan dan para pelayan-pelayan justru datang kepada anak-anak ini dan berbicara secara pribadi. And you can find out why they stayed, what were they feeling, what do they want to talk to Jesus Kita bisa about. mengerti, menemukan mengapa mereka berkata itu, bagaimana perasaan mereka dan sebagainya. So it's bringing them into the conversation Ya, jadi justru membuka satu pembicaraan dengan mereka. and guiding them in the light of what you sense they are understanding and responding Dan to. memimpin mereka, menuntun mereka dalam pemahaman kita tentang apa yang mereka pahami. Oke. Okay, I think that's enough for Oke. tonight. Ya, saya serahkan kembali kepada Pak Well, Hani. thank you for your endurance. Ya, terima kasih untuk kesabaran saudara.